Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Sistem Basis Data ya untuk kelas D3 Sistem Informasi. Kemudian mohon maaf ya teman-teman ya. Ternyata ini ya, tadi kan teman-teman minta untuk diajukan ya pukul 10 ya. Ternyata semalam itu saya diinformasikan oleh Kaprodi ya untuk ikut ini ya teman-teman ya kegiatan workshop OBE gitu ya di FK. Jadi kebetulan saya ada kelas teman-teman ya pukul 10 sampai pukul 12.30, tapi saya ajukan ya jadi pukul 8 gitu ya, berhubung karena, apa, pukul 9 dan seterusnya sampai nanti sebenarnya masih sampai nanti sore itu ada kegiatan workshop tadi. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi saya geser tadi ketika jam apa, sudah break gitu ya, saya tarik aja untuk kelasnya. Jadi mungkin mohon maaf ya teman-teman ya, apa, waktunya agak sedikit nanggung gitu ya. Tadi yang habis sholat bisa mungkin join dulu kelas ya nanti, nggak apa-apa karena di-record ya nanti misalkan untuk mungkin istirahat makan siangnya nanti agak mundur ya nanti dulu gitu ya. Mohon maaf ya. Mungkin karena untuk hari ini adalah pengganti ya untuk pertemuan kita yang pertemuan 10 ya teman-teman ya. Karena, ini ya, ada pas tanggal merah ya kalau tidak salah. Kalau tidak salah untuk kelas, ini ya, praktikum kita itu full ya di kelas teman-teman. Coba sebentar saya sambil cek untuk kelas praktikum teman-teman yang di hari Senin ya, kalau sama saya kan untuk pukul 15 kan ya sampai 16.40, alhamdulillah presensinya full ya teman-teman ya dari saya. Hanya saja nanti mungkin pertemuan 13 dan seterusnya nanti pengampunya adalah Bu Ati ya teman-teman ya, karena kemarin, diminta ya untuk, setengahnya Bu Ati gitu ya. Jadi nanti silahkan dikonfirmasi tapi nggak apa-apa, nanti kan beliau juga kebetulan tadi ikut, dengan saya ya workshop, nanti saya konfirmasi juga teman-teman. Kalau di list masuknya itu ini ya, mungkin sembari teman-teman lihat ya, saya izin share screen dulu sembari cross check ya untuk kehadiran. Nah, ini ya, nanti mungkin teman-teman bisa melihat di sini ya untuk kehadirannya. Nah, di saya full ya untuk yang ini kelas praktikum ya teman-teman ya, yang hari Senin. Yang hari Senin ini ya, Senin 15 sampai 16.40. Nah, di sini untuk presensi teman-teman yang dari saya ya, dari pertemuan 9 sampai 12 alhamdulillah sebenarnya sudah saya isi ya. Yang 13 kemarin ya, pas apa namanya tanggal merah ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk 14 nanti sore teman-teman, kalau tidak ada masalah sih sebenarnya kemarin, Bu Ati meminta ya, jadi kelasnya dikembalikan ke beliau gitu. Jadi nanti insya Allah kalau tidak ada masalah nanti Bu Ati yang mengisi, nanti saya confirm ke beliau ya. Kemarin sih sebenarnya sudah teman-teman. Nah, sama untuk kelas saya kan gini ya, ini untuk kelas yang teori teman-teman, yang hari Jumat pukul 1 ya. Nah, di sini untuk kelas teori kan saya kemarin ngisi yang 11 ya teman-teman ya, tapi materinya berbeda. Coba kita geser untuk kelas teori kan ini ya, yang sudah saya isi dengan link pada tanggal 22 nih ya, dengan materi yang saya berikan ya teman-teman ya. Nah, kebetulan ternyata untuk tim atau koordinatornya baru mengisikan materi, jadi kemarin sebenarnya sudah saya isi ya teman-teman ya, dengan materi teknik pemrograman di basis data. Tapi kebetulan karena beliau mengisi sendiri, jadi untuk materi hari ini kita bahas ya untuk tambahan materi topik 10 dan topik 11 gitu ya. Nah, nanti kita, cepet aja nggak apa-apa, nggak usah terlalu lama karena nanti saya izin juga untuk workshop. Jadi teman-teman sebagai bentuk pengganti ya untuk kelas, apa namanya, yang pas tanggal merah ya. Kemudian nanti coba saya confirm kalau tidak salah untuk pertemuan 12 nanti, ini kemarin dibaginya ceritanya gini teman-teman, untuk pertemuan 10 saya, pertemuan 12-nya mau Bu Ati gitu. Tapi coba ya nanti saya confirm lagi ke beliau gitu ya, untuk memastikan gitu ya. Kalau untuk sementara karena jatah saya sudah habis teman-teman, untuk di kelas teman-teman. Kemarin diminta kembali ya, karena memang aturan dari, kampus ya, dan juga, kemarin diminta ya dari jurusan bahwa, kalau apa, tandem ya, setengah ya dosennya ada 2 itu harus kedua dosen mengisi teman-teman. Jadi karena sudah banyak di saya, diminta kembali teman-teman ya, untuk, dosen selanjutnya gitu. Oke, mungkin saya izin share screen dulu untuk materinya, sebentar ya. Teman-teman sama ya materinya silakan dicek di list-nya ya. Yang ini ya, database trigger dan juga client server. Coba kita bahas bersama. Sebentar ya, saya izin share screen dulu. Oke. Oh, ini ya. Oh, iya 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 iya, untuk Arif, Mas Arif ya.
sudah menginfokan nih teman-teman ya. Untuk yang praktikum SBD ya yang nanti sore pindah ke hari Rabu ya teman-teman ya. Karena memang ya Bu Atiknya hari ini ikut workshop dengan saya ya. Jadi nanti silahkan ya mungkin ini ya teman-teman ya nanti menyesuaikan aja ya. Untuk, rekan-rekan mungkin di chat bisa dibaca ya dari Mas Ketua kelas, Mas Arif, ada informasi untuk perubahan. Karena memang ya teman-teman ya sepasang, kelasnya teori dan praktikum, semua saya serahkan sebenarnya ke Bu Ati, karena di jurusan diminta kembali teman-teman. Tidak boleh di-plotting isi saya semua gitu, karena saya bukan dosen tunggal gitu. Kalau dosen tunggal saya, berarti saya boleh sampai akhir gitu. Jadi kemarin saya diminta untuk mengembalikan ke dosen, berikutnya gitu ya. Jadi nanti mohon maaf ya teman-teman ya, untuk pertemuan 12 nanti silakan ya bisa dikomunikasikan dengan Bu Ati untuk penggantinya ya kelas teori. Jangan lupa. Kalau untuk kelas praktikum insya Allah aman ya sampai 12 ke saya sudah full. Tinggal yang ini ya, sebentar. Tadi yang belum kosong-kosong yang ini ya teman-teman ya. Yang ini ya. Nah ini ya kan udah masuk Bu Ati ini kemarin. Nah ini nanti tinggal utang di pertemuan 12 nanti bisa apa namanya minta bantuan Bu Ati ya untuk mengisikan ya, karena kemarin memang kami bagi ya, untuk 10 saya yang mengisi, untuk 11-nya nanti Bu Ati, gitu ya. Oke, saya izin share screen dulu untuk ininya, apa namanya, materinya, sebentar ya teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya merefresh kembali ya teman-teman ya, terkait dengan materi database trigger. Untuk trigger, teman-teman kan sudah dapatkan ya di salah satu kelas praktikum, di mana nanti kita hanya mengulas kembali aja teman-teman ya, teori terkait dengan konsep trigger ya. Nah, untuk apa namanya? Oh iya, mohon maaf ya sampai lupa nih. Karena saya hari ini agak jadi buru-buru teman-teman gara-gara workshop, maaf ya. Nah, mungkin sebelum kita memulai kelas kita bisa mengawali ya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Oke, saya kira berdoa cukup. Kemudian kita lanjutkan ya. Untuk teori sama sebenarnya sama saja teman-teman ya dengan yang telah kita pelajari di dalam kelas praktikum, hanya mungkin lebih teoritikal ya di sini ya. Nah, untuk konsep database trigger, ini trigger adalah suatu prosedur ya yang berhubungan dengan tabel, view, skema database yang dijalankan ya secara implisit yang terjadi pada sebuah event. Untuk tipe trigger ya nanti teman-teman ada beberapa ragam di sini yaitu ada application trigger diaktifkan pada saat event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi. Kemudian ada database trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data seperti operasi DML. Jadi yang kemarin teman-teman akan lakukan ya kemarin tuh kalau misalkan kita menggunakan trigger nanti kalau teman-teman lupa bisa dibuka kembali ya materinya terkait dengan trigger di mana nanti teman-teman bisa tuh kemarin kan pasangkan ya dengan operasi ada ya insert kemudian delete gitu ya. Ada beberapa DML yang bisa teman-teman ini ya kombinasikan. Nah, di sana sebenarnya kalau di apa namanya MySQL mungkin hanya mengcover ya beberapa opsi ya. Jadi misalkan teman-teman lakukan insert saja gitu ya. Nah, itu nanti tergantung layanan yang diberikan MySQL ya. Kebetulan mungkin kalau teman-teman melihat di database yang lain, mungkin ada ya opsi yang bisa menggunakan OR gitu ya. Nah, itu tergantung dari masing-masing database-nya atau event yang berhubungan dengan sistem, semisal logon atau shutdown yang terjadi pada sebuah skema database. Nah, untuk penggunaan trigger, trigger dibuat untuk sesuai dengan satu keperluan tertentu ya. Nah, ada kalanya trigger perlu dibuat dan tidak perlu dibuat. Untuk trigger yang perlu dibuat, di sini ada spesifikasi ketentuannya, misalkan ketika ini ya, untuk membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event, untuk memusatkan operasi global. Nah, jika trigger tidak perlu dibuat, ini misalkan ya fungsionalitas yang diperlukan kebetulan kalau tidak salah materi ini teman-teman ya, materi ini yang diambilkan oleh koordinator atau mungkin tim ya dari dosen ini kayaknya based on-nya bukan MySQL ya. Jadi di sini mungkin ada statement Oracle ya teman-teman ya. Jadi nanti mungkin kita sesuaikan ya nanti mungkin dengan poin-poin yang bisa kita terapkan di dalam MySQL. Kemudian duplikat atau sama dengan fungsi dari trigger yang lain. Jadi
Nanti trigger ini teman-teman gunakan ya ketika misalkan nanti ya teman-teman ingin melakukan suatu operasi tertentu yang misalkan dari operasi tersebut, misalkan teman-teman ingin ya, kalau yang kemarin kan kita studinya itu belajar kayak membuat log ya teman-teman ya. Misalkan kayak ada data mahasiswa, data itu kita lakukan modifikasi atau update data. Itu kita buat semacam historical data atau lognya ya untuk melakukan tracing gitu teman-teman melalui trigger. Katakanlah dia akan melakukan operasi update. Nih, update nanti dicatatkan ya di dalam log tadi. Oh, diupdate oleh siapa atau diupdate pukul berapa gitu ya. Nanti sudah secara otomatisasi ketika dia lakukan update, klik misalkan satu button update, maka data tadi akan masuk ya di dalam database. Oh, update menjadi pukul sekian atau diupdate oleh siapa gitu misalkan. Tuh. Nah, prosedur bisa dibuat di dalam database, kemudian prosedur tersebut dipanggil ya pada trigger. Nah, jika penggunaan trigger terlalu berlebihan, maka menyebabkan terjadinya ketidaktergantungan yang terlalu kompleks, sehingga akan mempersulit pemeliharaan aplikasi. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan nanti teman-teman mengimplement trigger, kiranya buatlah sesuai kebutuhan saja ya. Jadi istilahnya biasanya memang untuk log ya. Nah, nanti terserah teman-teman. Kalau memang tidak perlu, ya tidak usah diberikan trigger ya, gitu. Nah, gambar ini menunjukkan ilustrasi ya dari penggunaan trigger. Di sini teman-teman bisa melihat ya, ada application, insert to employee ya. Jadi di sini ada satu tabel ya, tabel karyawan. Nah, di sini ada cek salary ya, untuk melakukan pengecekan ini ya, salary atau gaji ya, trigger. Nah, pada gambar tersebut, database trigger cek sal ya, memeriksa nilai gaji pada saat suatu aplikasi mencoba memasukkan baris baru ke dalam tabel. Nah, tabel employee ya. Nilai yang terletak pada jangkauan di luar kategori pekerjaan akan diabaikan. Nah, nanti di sini misalkan ada ketentuan tertentu ya terkait dengan salary atau gajinya gitu ya. Nah, itu juga bisa nih teman-teman ya. Nah, itu bisa misalkan ada kategori tertentu gitu ya. Nah, itu juga bisa. Kemudian sintak penulisan dari database trigger di sini ini adalah struktur ya teman-teman ya. Sebenarnya struktur penulisan trigger yang teman-teman kenal pada materi ketika kita belajar trigger ya. Sebenarnya kalau tidak salah seingat saya trigger ini masuk di salah satu pertemuan yang sebelum UTS ya teman-teman ya. Jadi mungkin agak cukup jauh dengan pembahasan kita ya. Dari 10 mungkin agak ke depan teman-teman ya. Temuan di atas, 8 ya berarti sebelum UTS kalau tidak salah. Nanti bisa dicek lagi ya. Nah, di sini memang ada strukturisasi ya yang kita gunakan. Dari mulai timingnya, nanti di sini ada penentuan ya teman-teman ya, eventnya itu apakah before dan after. Nah, untuk view ini dia ada instead of. Nah, ini juga hati-hati teman-teman, materi ini sepertinya diambilkan dari database bukan MySQL. Makanya di sini ada instead of. Sedangkan kalau kita pakai di MySQL, pakainya itu kan ada eventnya adalah insert, update, delete ya. Jadi teman-teman, kebetulan kalau nggak salah materi ini bukan bukan MySQL ya kalau nggak salah. Memang saya pernah ini ya, pernah membahaskan ya di salah satu pertemuan juga. Nah, jadi memang ada beberapa yang mungkin kurang bersesuaian, nanti kita ini ya coba menyesuaikan. Kemudian nama tabel, di sini bisa menyesuaikan ya dari nama tabelnya. Untuk view, kayaknya nggak ada view sih teman-teman ya untuk di dalam MySQL. Jadi mungkin ada beberapa hal yang memang tidak selalu bersesuaian ya karena beda database, beda strukturnya juga nanti untuk penulisan trigger. Kemudian tipe trigger, baris atau pernyataan di sini ada statementnya ya. Nanti kemudian clause when, nah di sini sebenarnya nanti di dalam body ya, nanti teman-teman bisa menentukan. Nah, kemudian kita masuk ya ke komponen trigger. Dari sebuah trigger ada 6 ya. Trigger timing, trigger event, nama tabel, tipe trigger, clause when, dan trigger body. Nah, ini sebenarnya dia dibagi dalam 6, di mana nanti ini ya, sebenarnya mungkin lebih mudah kayak yang di kelas praktikum ya teman-teman ya. Nanti mungkin bisa dicek lagi ya materinya. Saya agak lupa sih di berapa, tapi ada kok yang untuk pembahasan khusus trigger ya. Nah, itu lebih terstruktur teman-teman. Di mana strukturnya itu lebih menyesuaikan dengan database yang kita gunakan, MySQL ya. Kalau di sini kayaknya saya takutnya ini ada beberapa yang berbeda. Tapi utang saya untuk menyampaikan ya materinya ya teman-teman ya. Nah, trigger timing adalah waktu kapan trigger diaktifkan. Ada 3 macam trigger timing ya. Nah, ini teman-teman, instead of-nya ini yang tidak digunakan ya untuk kita di MySQL. Jadi nanti teman-teman kalau lihat ya di sini, mungkin saya izin sambil share screen ya.
Kalau nanti di dalam praktikannya sebenarnya teman-teman tinggal mengacu kepada materi yang sudah disampaikan ya untuk kelas praktikum. Itu, untuk materi trigger sebenarnya sama, teman-teman. Bentar, di ini ya, nanti bisa dicek tuh kalau misalkan kita pakai localhost PHP admin, itu teman-teman bisa tracing tuh bentuk, ininya ya, triggernya apa yang tersedia, struktur apa sih yang memang, apa namanya, valid ya untuk di, MySQL gitu. Bentar, itu kayaknya pakainya kan kalau tadi dia ada state Oracle, sebenarnya dia pakai Oracle kayaknya teman-teman. Bentar, saya agak lupanya di pertemuan berapa gitu, kita pernah ya ada triggernya gitu. Nah ini coba di saya masuk kayak kita waktu belajar trigger teman-teman ya. Untuk trigger nanti di sini ya. Nah, saya izin share screen dulu mungkin, untuk ini ya, untuk mengecek teman-teman. Ketika nanti misalkan saya izin share screen all aja ya. Jadi misalkan ya, katakanlah teman-teman ingin memastikan, apa namanya, opsi apa ya yang tersedia ketika teman-teman ingin menyusun sebuah trigger. Nah, berarti nanti akan ada di ini ya teman-teman ya, ketika bikin trigger baru. Nah ini strukturnya ikut ini aja teman-teman, kalau yang ada di MySQL ya, PHP admin nanti langsung aja nih. Nah ada, trigger name, kemudian tabelnya, time-nya hanya tersedia before dan after. Untuk event hanya tersedia insert, update, dan delete. Untuk body nanti bisa diletakkan seperti ini. Seperti struktur yang pernah kita pelajari nih teman-teman ya, waktu menambahkan, p-item dan t-cell detail ya. Di sini coba saya cek ya untuk, ini ya, apa namanya, editnya, tunggu sebentar. Kayaknya di saya karena saya ubah kayaknya deh. Coba ya kita lihat. Oh iya, karena di saya kemarin ada yang saya ubah kayaknya deh teman-teman. Jadi nggak masuk ya. Kalau ada nanti bisa di ini ya. Bentar, kayaknya saya masuk salah deh. Bentar di triggernya ya. Nah ini, maaf ya salah. Jadi teman-teman masuk aja mungkin kalau ada database-nya ya. Waktu itu saya kasih nama trigger teman-teman. Masuk aja di tab triggers ya. Di sini ya, tab triggers. Nah nanti ada trigger yang sudah pernah dibuat nih teman-teman ya. Misalkan stock delete. Atau di sini trigger test saya ada dua nggak sih? Nah ini ya. Triggernya ada dua nih teman-teman ya, stock delete satu dan 2 kemarin ketika kita pernah praktikum di kelas ya. Nah ini teman-teman klik aja editnya. Nah di sinilah adalah struktur trigger yang kita ikuti untuk apa namanya penulisan trigger ya di dalam MySQL ya teman-teman ya. Di mana ada name, table, time, event, dan juga body-nya. Nah untuk yang di sini tinggal disesuaikan aja ya, mohon maaf ya karena mungkin materinya apa namanya bukan dengan MySQL, jadi ada instead of ini tidak digunakan. Kemudian pada saat trigger event update, kita akan memasukkan daftar kolom untuk mengidentifikasi kolom mana yang berubah. Nah ini teman-teman, trigger ini kan untuk mencatatkan ya, katakanlah misalkan terjadi proses update ya, modifikasi data. Nah nanti biasanya nanti akan misalkan kita tambahkan ya lognya, diubah pukul berapa misalkan gitu, atau diubah oleh siapa gitu ya. Jika tidak ditentukan, maka perubahan akan berlaku untuk semua kolom pada semua baris. Nah, ini sebenarnya nanti teman-teman tentukan di dalam ini ya, badinya ya. Badinya nanti akan dilakukan apa sih operasinya gitu ya. Nah, kemudian tipe trigger ada dua macam ya. Ada statement. Nah, statement di sini trigger yang dijalankan sekali saja pada saat terjadi sebuah event. Nah, statement trigger juga dijalankan sekali meskipun tidak ada satupun baris yang dipengaruhi oleh event yang terjadi. Kemudian ada row, baris ya. Trigger dijalankan pada setiap baris yang dipengaruhi oleh yang terjadinya event ya. Row trigger ini tidak dijalankan jika event dari trigger tidak berpengaruh pada suatu baris manapun. Sebenarnya nanti kalau kita bicara trigger ya, yang ada di dalam MySQL memang kita tidak menspesifikan teman-teman untuk yang statement dan row. Di mana nanti semuanya bergantung pada body yang teman-teman susun di dalam ini statementnya. Jadi teman-teman tinggal mengupdate apa sih gitu ya, nanti di dalam body-nya teman-teman. Kebetulan mungkin karena dia pakai ini ya, database yang berbeda, ada spesifikasinya. Kalau statement sebenarnya kalau misalkan kita bicara soal MySQL, itu merujuk kepada ini ya, sintaks ya yang kita tuliskan gitu. Kemudian trigger body mendefinisikan tindakan. Nah ini kalau di dalam MySQL nanti lebih ke trigger body-nya teman-teman ya. Jadi sintaks yang akan dieksekusi ya ketika trigger tadi berjalan. Misalkan mencatatkan tadi ya di dalam log ya update-nya gitu ya. Saya agak lupa teman-teman ya struktur nomor berapanya gitu yang ada di salah satu pertemuan sih. Mungkin kalau di Leads kelihatan ya.
ada di praktikum kalau nggak salah teman-teman. Di kelas praktikum nanti mungkin bisa dicek lagi ya. Coba saya sambil buka ya. Untuk di kelas praktikum tuh ada pernah teman-teman. Tapi saya agak lupa. Nah ini ya trigger tuh kan pernah ya. Nah ini ada trigger 1 dan trigger 2. Ada materinya juga ya. Nanti bisa dicobakan ya teman-teman ya. Untuk triggernya. Nah inilah proses nanti teman-teman bisa menjadi acuan ya untuk trigger di MySQL. Nah contoh pembuatan trigger di sini ini ya contoh untuk mengaktifkan sebuah trigger. Nah di sini coba kita lihat. Nah, ini ada insert into ya. Ada statement ya teman-teman ya untuk DML ya, insert into ya. Nah, di sini ilustrasi dari trigger timing untuk event tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini before statement trigger, di sini before row trigger. Nah, ini dia memang agak ini ya teman-teman ya, berbeda secara struktural ya. Kalau di kita nanti jatuhnya di sini. Mungkin saya sembari cek ya untuk materinya. Sebentar. Ada di saya taruh di ini ya mungkin ikum ya teman-teman ya tadi. Temuan berapa tadi? Sebentar, agak lupa tadi. Ada di trigger ya. Untuk trigger tuh ini ya coba saya agak lupa karena ada beberapa pertemuan di awal ya teman-teman ya. Ini masuk trigger 1 ya. Sebentar. Tadi saya close dulu deh. Nah, ini ya ada pengenalan trigger. Nah, struktur ini sih teman-teman ya, basic yang kita gunakan. Nah, ini gimana cara membuatnya? Sebenarnya teman-teman lebih mengacu ke sini ya untuk strukturnya. Ada juga yang satunya yang ini ya. Untuk trigger sebentar. Saya agak lupa, malah nggak saya taruh ya di ininya ya. Takutnya saya nggak naruh sebentar ya. Saya buka aja filenya. Ini trigger 1 ya. Ini trigger bagian 2. Nah, ini coba saya lihat dulu. Saya nggak jadikan satu ya. Maaf ya, sebentar. Kita buka dulu aja. Bentar ya teman-teman, ini agak lama. Nah ini ya, kalau untuk struktur jadi seperti ini ya. Jadi mungkin ini karena memang dia berbasis ini ya. Sebenarnya ini di body sama teman-teman ya. Kalau kita apa namanya mengimplementasikan ya di dalam ini ya maaf ya saya divide screen. Kalau di dalam MySQL kita pakai struktur ini teman-teman ya. Di mana nanti kalau teman-teman implement ya di dalam database bisa berubah ya. Jadi seperti ini ya. Jadi enggak apa? Yalah, bentuknya jadi agak jelek nih teman-teman. Kayak gini ya, badinya ditaruh di sini ya. Nah, untuk strukturnya seperti ini, badinya dan dari begin sampai end. Nah, ini untuk yang di atas ya nanti ada nama dan juga tab name, table, time sama eventnya di atasnya. Kalau untuk yang di PHP admin. Kalau ini untuk struktur nanti kalau teman-teman ini ya menggunakan ini ya cell ya atau command line-nya. Nah, untuk struktur sama ya. Jadi nanti misalkan teman-teman untuk mengisikan ya prosesnya mungkin saya perlihatkan yang ada di body. Terus sembari kita mengingat kembali ya strukturnya. Jadi di sini ya teman-teman ya. Misalkan di sini ya operasinya adalah insert ya. Insert ini katakanlah nanti akan masuk ya di dalam badinya langsung teman-teman ya. Untuk yang struktur ketika kita menggunakan MySQL teman-teman ya. Jadi insert ini misalkan seperti ini ya, insert into log mahasiswa. Set name seperti ini ya. Nah, ini untuk misalkan penambahan log tadi ya yang saya sampaikan. Kemudian kalau before di sini ya sebelum. Jadi sebelum statementnya ini penandanya. Kemudian after berarti setelahnya. Tetapi mungkin nanti ketika teman-teman implement ya di dalam database-nya mungkin tidak terlalu signifikan ya terasa antara before dan after-nya gitu. Nggak terlalu terlihat bedanya. Kemudian jika DML statement berlaku ya untuk lebih dari satu baris. Nah ini ada update ya multiple row. Ini teman-teman ya. Sebenarnya kalau di sini ini ya untuk multiple row ini ya update-nya kalau saya takutnya itu karena dia menggunakan database yang berbeda ya teman-teman ya nanti. Nah di sini untuk multiple row kita lihat ya update employee set salary ya where department ini ya. Kemudian maka ilustrasi ya dari timingnya adalah ini ada beberapa. Jadi mungkin ada beberapa data yang nanti akan di
diinsertkan ya, berdasarkan ini ya, updating-nya ya. Nanti ada beberapa data yang diupdate ya. Kalau tadi kan cuma hanya satu, before, after, atau after ya. Nah, di sini mungkin dia akan jalan beberapa, before beberapa statement gitu ya, after beberapa gitu. Kemudian DML statement trigger. Nah, untuk sintaks ya, cara penulisan pembuatan DML statement trigger di sini sama teman-teman nih. Tapi dia yang ini. Kalau kayaknya dia nih pakainya ini ya teman-teman ya. eh, Struktur yang penulisan di Oracle ya. Kalau teman-teman amati agak berbeda ya. Antara MySQL sama Oracle. Kayaknya dia pakai Oracle ya mungkin teman-teman. Saya agak lupa. Untuk materi ini sebenarnya materi ini ada diambil dari salah satu modul ini ya, yang lain gitu. Cuman dia bukan dengan database MySQL, teman-teman. Makanya di sini secara struktur ya sangat berbeda ya. Nanti teman-teman gunakan yang kanan saya ya, yang ini ya, yang pakai delimiter. Nah, kalau di sini statement ini dibaca yang di atasnya, teman-teman. Kalau di kita adalah sebelum masuk ke badinya. Yang delimiter, create, nah ini ya, ada trigger, nah ini ya, nama dari trigger, before, gini ya, tentukan update, insert, atau delete gitu, on tabelnya for each row. Nah ini ya, struktur di sini, teman-teman. Untuk statement, dia diistilahkan ketika dengan Oracle, diistilahkan namanya statement. Nah, contoh trigger di atas akan membatasi penyisipan baris baru ke dalam tabel employee. Nah, kalau di sini coba kita lihat strukturnya. Create or replace ya. Sebenarnya bisa create or replace juga sama. Trigger, nama triggernya ya. Before insert on employee sama ya. Before, kemudian tentukan tadi ya insert update delete on tabelnya. Kemudian di sini tidak ada ini ya penambahan ya for each row dan sebagainya, tapi langsung masuk ke body, bikin ya. Kemudian dia menggunakan ini ya if ya. Ada if, ada ketentuan if-nya di sini ya, ada karakter juga di sini, kemudian ada if then-nya dulu, baru employees-nya ya di sini. Ada, sebentar kita lihat, bisa perbesar aja. Nah, ini penyisipan data pada tabel employee hanya diperbolehkan selama jam kerja. Jadi di sini ada ketentuan ya teman-teman ya untuk karakter atau mungkin updating data di dalam triggernya. Nah, ini kemudian if dan ya. Ini strukturnya agak berbeda ya. Nah, ini nanti kalau teman-teman menggunakan database yang seperti Oracle kalau nggak salah ini ya. Materi ini diambilkan gitu. Bukan dari MySQL ya. Jadi agak berbeda. Nanti teman-teman gunakan hanya untuk ininya aja. Referensi aja sih gitu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman implement tetap menggunakan apa yang teman-teman gunakan ya. MySQL-nya gitu. Kemudian nah, di sini ini ya, perintah berikut untuk menguji ya trigger secure EMP dengan memberikan perintah SQL. Nah, di sini mungkin agak sedikit berbeda ya aturannya tadi karena dia untuk ini ya, ada trigger secure EMP. Contoh trigger di atas akan membatasi penyisipan baris baru ke dalam tabel employee. Diperbolehkan hanya pada jam kerja pada hari Senin dan Jumat ya. Nah, di sini ada ketentuannya ya. Kemudian jika user menyisipkan baris baru di luar, jadi dia membuat ketentuan teman-teman ya pada hari-hari tertentu. Jadi kalau di luar dari hari tersebut, maka nanti akan muncul pesan kesalahan ya. Nah ini triggernya seperti itu. Kemudian perintah tadi akan menguji ya secure EMP dengan memberikan perintah SQL. Nah tadi ya ada insert ya di dalam employee value-nya ini ya tadi ya. Jadi misalkan ketika dia menginsert ya sesuai aturannya ya tadi ya Senin sampai Jumat nanti akan didatakan ya. Kalau misalkan tidak sesuai Sabtu misalkan nanti berarti pesannya akan muncul salah ya. Jadi insertnya itu sukses kalau ketentuannya di hari Senin sampai Jumat. Kebetulan misalkan nanti di luar hari tersebut Sabtu, maka akan dimunculkan pesan error. Nah, kalau di kita ini hanya untuk mencatatkan sebagai log ya, kalau ini untuk contoh insertnya. Kemudian ada juga nih ya, yang di trigger berikutnya ya teman-teman ya, trigger bagian 2. Mungkin kita coba lihat nih. Yang kemarin yang kita lakukan adalah update nih teman-teman ya. Jadi update stok ya kemarin itu ya. Jadi ada pertambahan stok ketika ada penghapusan ya. Sama untuk ini ya, nilai mahasiswa ya, dinilai lulus atau tidak lulus gitu ya. Untuk satu kriteria tertentu ya, satu nilai tertentu gitu. Kemudian di sini kita hubungkan untuk mengkombinasikan ya event pada trigger.
Beberapa event pada trigger ini bisa dikombinasikan ya dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat kondisional, inserting, updating, dan deleting. Nah, ini dikombinasikan event kalau di kita masuknya di sini teman-teman ya. Boleh teman-teman setelah before atau after teman-teman pasangkan tadi ya. Insert, update atau delete ya. Nah, di sini untuk ini ya operasi ini ya, insert, update, dan delete ini hanya ada ketentuannya ya, hanya diperbolehkan pada setiap jam kerja dari hari Senin sampai Jumat. Tapi gini teman-teman, nah ini yang saya maksudkan. Karena ini benar teorinya teman-teman. Kemarin saya sempat search ya untuk trigger ini. Untuk MySQL kita lihat ya, di dalam struktur teman-teman bisa lihat ya, kalau di dalam MySQL itu hanya mengcover salah satu. Teman-teman boleh pilih time-nya before atau after saja, karena nggak boleh keduanya kalau untuk MySQL. Dan event-nya harus salah satu juga, insert saja, update atau delete. Di mana nanti kalau teman-teman lihat hasilnya kan gini ya, after sama delete atau after sama insert. Jadi opsinya hanya satu, berbeda. Nah ini, dengan struktur ini kita tahu nih, ternyata trigger yang dibuat ini menggunakan database yang bukan MySQL nih teman-teman. Kebetulan tadi misalkan Oracle ya, atau mungkin IBM itu juga bisa. IBM itu juga bisa mengcover ini teman-teman, opsi di mana dia bisa memanfaatkan OR. Jadi boleh insert, boleh OR update, boleh OR delete. Nah, untuk struktur ini tidak bisa ya diterapkan untuk yang MySQL. Ini hanya bisa untuk yang database lain. Misalkan mungkin tadi ya Oracle, kalau yang saya pernah tahu contohnya IBM bisa gitu. Nah, untuk yang nanti teman-teman implementasikan, silakan bisa mengacu ya ke materi yang ini ataupun ke yang tadi ya, yang trigger bagian 2. Nah, yang ini ya, ini lebih relevan untuk kita implementasikan di dalam MySQL untuk strukturnya. Nah, ini untuk pengetahuan aja teman-teman. Nanti misalkan teman-teman ketika bekerja menggunakan Oracle ataupun menggunakan IBM, nanti teman-teman bisa gunakan ya sebagai acuan struktur seperti ini ya, gitu. Nah, ini makanya kenapa ada pemisahan teman-teman. Tadi ada namanya statement, ada row trigger ya, karena basically dia menggunakan database yang berbeda. Maka secara struktur sintaks tentunya akan berbeda juga. Nah, di sini makanya tadi dia dibagi ya, ada statement, ada row ya teman-teman ya. Nah, ini berbeda juga teman-teman. Nggak apa-apa, ini untuk tambahan pengetahuan aja teman-teman. Nanti teman-teman untuk mengimplementasikan, saya sarankan teman-teman mengacu ya pada materi ini aja tadi ya yang ada di pertemuan berapa nih? Saya agak lupa. Pokoknya ada trigger bagian 1 dan trigger bagian 2, teman-teman, di kelas kita yang praktikum sistem basis data. Nah, itu untuk acuan kita ketika mengimplementasikan trigger di MySQL. Yang tadi teman-teman gunakan untuk tambahan aja. Someday atau suatu hari nanti misalkan menggunakan database tersebut bisa diterapkan. Kemudian menggunakan old dan new qualifier. Untuk old dan new kita coba lihat ya. Sini kalau misalkan kita bisa korelasikan kita gabungkan. Tapi kalau enggak seperti tadi enggak apa-apa teman-teman. Untuk tambahan pengetahuan saja. Nah, untuk pada row trigger nilai dari kolom ya sebelum dan sesudah. Biasanya nanti penanda sama ya teman-teman ya dengan materi yang kita di trigger 2 ya. Pernah ya disinggung ya di sini ya. Nanti mungkin teman-teman melihat ya di sini kita menggunakan ini ya teman-teman ya, poin yang ketiga, referensi old dan new ya, sama ya berarti masih bisa. Coba kita bahas sebentar. Nah, nanti sama ya teman-teman ya, old dan new di sini untuk penanda ya teman-teman ya. Untuk old ini adalah kondisional ketika ini ya, sebelum adanya perubahan. Sedangkan new di sini untuk mengindikasikan referensi setelah adanya perubahan. Jadi untuk mempermudah teman-teman, katakanlah di sini saya coba lihat aja ya strukturnya ya. Jadi misalkan dia akan melakukan update ya, baik itu mungkin salary, misalkan dia kan ada old salary, ada new salary. Nah di sini berarti nanti akan mengindikasikan ya proses pembaharuan data, misalkan ya dengan data yang baru ya. Di sini kalau ada contohnya coba kita lihat ya yang kemarin. Nah ini teman-teman, untuk item ID ya nanti akan ini ya sama dengan old item, berarti yang lama teman-teman ya di sini. Coba kita lihat strukturnya. Nah, di sini misalkan nanti juga ada ya kasus berikutnya ini tadi untuk stok ya. Nah, bentar ini stok yang di atas untuk kemarin yang ketika mungkin kalau nggak salah sempat ada ya
praktikan di kelas yang offline ya teman-teman ya, tapi belum sempat selesai ya kalau nggak salah. Nah, di sini ada implementasi juga, ada set new ya. Jadi misalkan teman-teman ingin mengupdate, nah ini bisa memberikan satu referensi dengan penamaan new ya. Jadi misalkan diupdate status atau mungkin diupdate salarinya gitu nanti dengan penanda ini ya, new dan old. Nah, nanti hasilnya nanti akan menyesuaikan. Kebetulan misalkan di sini akan dilakukan penyimpanan ya di dalam database. Jadi old-nya apa gitu ya dengan data yang baru. Nah, ini sebenarnya tergantung nanti ya teman-teman ketika mengimplementasikan. Kiranya perlu tidak sih untuk menyimpan ya data yang lama ke data baru. Tapi pada umumnya teman-teman kita lebih mengacu kepada ini ya, satu penyimpanan. Katakanlah nilai ya. Misalkan di sini ya, nilai mahasiswa atau mungkin di sini status ya yang dilakukan update. Ini status kan tetap status, teman-teman. Nggak ada old status, new status gitu ya. Maksudnya ketika kita implement di dalam database. Meskipun di dalam statement kita tulis new status ya. Jadi kita tidak ada pembagian. Nah, ini sebenarnya tergantung kebutuhan, teman-teman. Apakah perlu disimpan tidak di dalam database gitu ya. Kalau disimpan, misalkan teman-teman berikan satu kolom lagi ya. Nah, gitu. Tapi kalau memang tidak, silakan, bisa aja, langsung aja teman-teman. Karena nanti rata-rata misalkan untuk implementasi, untuk pencatatan log itu nggak perlu sampai dipisah ya. Misalkan yang old sama yang new gitu. Biasanya tetap referensi kepada satu ya, field tunggal atau kolom tunggal, di mana nanti cukup misalkan tambahannya adalah log aja. Yang mengganti siapa nih gitu misalkan gitu. Atau diganti pukul berapa gitu. Kemudian penggunaan klausa when ya di trigger ya teman-teman ya. Kita coba lihat untuk struktur yang sudah. Nah, di sini kebetulan ada beberapa contoh yang tidak ini ya. Ada yang menggunakan nih teman-teman ya, where-nya. Nah, untuk where seperti ini ya. Kita lihat dulu contohnya ya. Di dalam penggunaan klausa, sebenarnya ketika teman-teman menggunakan MySQL, bisa juga selain tadi ya referensi old dan new, bisa juga menggunakan when. Nah, when ini nanti sama ya dengan when ketika nanti teman-teman mengkhususkan satu data tertentu. Tapi kalau di sini ada ya, when-nya bisa ditaruh di atas nih teman-teman ya. Nah, kalau when untuk struktur dari MySQL, nanti untuk triggernya ya, when-nya masuknya di body ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di dalam sini kan, ini ya, di dalam apa struktur baru ya trigger, tidak ada yang bisa memuat when ya teman-teman ya untuk di atas. Jadi mau tidak mau nanti akan ada di body. Jadi seperti ini ya kemarin. Nah, where-nya jatuhnya di dalam body ya teman-teman ya, where-nya bukan di atas. Nah, ini kebetulan karena database-nya berbeda, maka secara struktur penulisan berbeda. Silahkan diikuti aja yang pakai MySQL ya. Nanti kalau ketika menggunakan MySQL, tapi nanti misalkan teman-teman menggunakan database lain ya, ketika mungkin sedang melakukan percobaan sendiri, atau nanti misalkan ketika bekerja bisa digunakan ya when yang ditaruh seperti ini untuk acuan. Nah, ini memang agak sedikit berbeda teman-teman, karena memang materinya dia mengambil dari bukan MySQL ini. Nah, kemudian ada trigger ya, disable, enable, compile. Nah, untuk yang ini ya, teman-teman ya, tidak tersedia ya, teman-teman ya, di dalam ini ya, struktur disable, enable ini tidak tersedia ya. Kalau kita lihat di localhost kan nggak ada nih, teman-teman ya. Semuanya kalau sudah ada berarti ya enable gitu ya. Jadi tidak ada startnya, hanya saja untuk opsi kita lanjut langsung ke drop ya, yang bisa kita terapkan aja di dalam MySQL. Drop ini bisa, nanti mungkin teman-teman bisa drop trigger ya, kalau menggunakan command line, atau bisa ini ya, drop trigger, trigger name, atau mungkin ke sini aja. Nanti teman-teman ingin tuh menghapus trigger yang telah dibuat, langsung aja diklik aja drop. Nah, ini langsung diklik drop nanti untuk menghapus trigger yang dibuat. Nah, ini adalah ringkasannya ya teman-teman ya. Ringkasan trigger adalah blok prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, dan skema ya, yang dijalankan secara implisit. Kemudian tipe dari trigger ini ada application database di sini karena memang dia dikhususkan ya teman-teman ya. Apa namanya? Kalau di dalam MySQL memang tidak ada spesifikasi yang mana application trigger, yang mana database trigger. Trigger ya trigger saja gitu ya. Ini karena berdasarkan database-nya teman-teman materi ini. Kemudian trigger dibuat pada saat yang tepat ya. Jadi trigger ini sebaiknya memang ya
kiranya ya, kan itu nanti butuh penyimpanan juga teman-teman. Jadi kalau memang diperlukan untuk trigger silahkan, tapi kalau memang tidak ya nggak apa-apa, tidak usah ditambahkan gitu ya. Kemudian penggunaan trigger yang terlalu berlebihan nanti ini ya, kurang ini ya, apa namanya, kurang, apa namanya, membuat efektivitas dari sistem ya, kurang optimal gitu ya. Jadi sebaiknya menyesuaikan kebutuhan. Kemudian struktur atau komponen dari trigger, silakan ya menyesuaikan dengan struktur ini saja yang sudah kita pelajari ya di kelas ya. Dari delimiter, kemudian create trigger, di sini ada ini ya penentuan atau mungkin di sini yang struktur body-nya tadi ya. Di sini sudah terlihat ya name table, time event dan juga body definition-nya. Itu karena memang berbeda ya nanti. Kemudian beberapa event sama ya, masih bisa diterapkan juga. Insert, update, delete sama, tetapi kita nggak bisa pakai or tadi ya. Gitu. Kemudian bisa juga ya di dalam body teman-teman tambahkan when, tetapi tidak bisa untuk digunakan di ini ya sebelum body gitu. Kemudian di sini untuk apa namanya body ya, karena memang kita nggak ada row trigger. Nanti di dalam body teman-teman bisa menggunakan qualifier atau mungkin seperti referensi ya tadi ya penambahan si apa namanya reference old dan juga new itu. Nah ini latihan soalnya nggak usah aja teman-teman berhubung dia kan beda ya database-nya. Jadi nggak usah untuk tambahan pengetahuan aja. Itu kemudian coba ya sebentar saya lihat dulu untuk yang satunya. Tadi ada ini ya, yang penambahan database client server ya. Coba saya lihat dulu ya. Di sini yang ini teman-teman. Di praktikum ini kelasnya ya. Di kita kan yang ini ya. Kemarin saya isi materi sendiri ya. Mungkin nanti teman-teman yang kemarin belum join bisa minta ya materinya ke teman-teman yang sudah join kelasnya ya. Di tanggal 22 teman-teman. Itu saya isi materi sendiri ya terkait untuk mentranslate pemetaan ya. Di IIR itu dijadikan ke dalam satu tabel. Kemudian ada basis data client server, coba kita lihat ya materinya. Di sini 6, basis data client server nih teman-teman. Nah, untuk aplikasi basis data terdistribusi, nah ini dikembangkan dalam bentuk arsitektur client server. Nah, teknologi client server berkembang secara cepat ya sebagai teknologi lanjut. Pada beberapa waktu lalu sangat sulit memprediksi ya teman-teman status dari teknologi client server. Nah, kemudian hal ini sama sulitnya memprediksi teknologi beberapa tahun ke depan. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi client server ya. Nah, nanti ada perangkat keras, ya teman-teman ya. Nanti yang perlu diperhatikan memang kalau client server teman-teman memang harus melihat aspek perangkat keras, perangkat lunak ya, kemudian protokol konektivitas di internet jaringannya ya, protokol network, kemudian nanti ada teknologi LAN, WAN mungkin yang digunakan dan juga komunikasinya. Penurunan biaya dari beberapa faktor menyebabkan semakin besar kemungkinan mempunyai sistem yang kuat. Nah, ini lebih kepada pendekatan ini ya, arsitektur client server. Nah, saat ini arsitektur client server banyak digunakan ya untuk industri disebut dengan two-tier arsitektur ya, arsitektur dua lapis ya teman-teman ya. Di mana pada arsitektur ini server mengirimkan data dan klien mengakses data. Nah, server memainkan peranan yang dominan ya pada arsitektur ini. Nah, keuntungan untuk sistem ini adalah sederhana dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Arsitektur client server yang dikembangkan kemudian adalah three-tier ya. Ada tadi dua ya, dua lapis. Di sini three-tier, tiga lapis ya. Direpresentasikan sebagai host. Jadi tadi kita membahas baru klien dan server. Jadi dua lapisan ya, ada si server, ada si klien, ada penambahan host. Nah, server memainkan peranan sebagai penengah ya, dengan mengirimkan aturan bisnis atau prosedur atau constraint yang digunakan untuk mengakses dari host. Klien berisi antarmuka GUI ya, dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai ini ya, conduit of passing, memproses data dari host ke klien di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Nah, antarmuka pemakai, aturan, dan pengaksesan data bertindak sebagai three-tier. Klien biasanya dihubungkan dengan server lain melalui LAN, dihubungkan ke host melalui WAN. Klien ini melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN. Sistem ini sangat cocok untuk perusahaan besar di mana basis data terpusat dapat disimpan ya di dalam host dan biaya bentar malah jadi keluar ininya ya, saya close dulu. Nah ini ya,
Sistem ini sangat cocok ya untuk perusahaan besar di mana basis data terpusat. Jadi ada ini ya, centralized arsitektur ya, terpusat. Biaya pengembangan LAN dan WAN dapat diatur dan dioptimasi menggunakan teknologi yang baru untuk tiap bagian yang berbeda di dalam organisasi. Jadi client server ini nanti lebih kepada struktur, teman-teman ya. Di sini secara konseptual struktur dari ini ya, akses ini ya teman-teman ya, dari data ya teman-teman ya. Ada yang bertindak sebagai server, ada yang bertindak sebagai klien ya. Jadi pemberi data atau pengirim data dan juga penerima data ya, di mana host-nya ini ada di ini ya, host-nya ini nanti ini ya, mengakses data dari host-nya ya teman-teman ya nanti. Nah, untuk pengaksesan query pada basis data client server, nah ini bagaimana membagi fungsi DBMS antara klien dan server ini tidak ada ketentuan, sehingga banyak pendekatan yang ditawarkan. Salah satunya ini ya, memasukkan fungsi dari DBMS terpusat ke level server. Sejumlah DBMS rasional menggunakan pendekatan ini di mana nah ini juga teman-teman kalau nggak salah ya tadi ya, sedikit ralat, di materi 5 dan 6 ini kalau nggak salah itu materinya kalau nggak, Oracle, ini SQL Server teman-teman. Saya pernah dapat modul ini ya, maksudnya satu buku full modul ini gitu. Saya pernah baca modul ini kalau nggak salah. Di mana bukan ini ya, bukan MySQL teman-teman ya nanti. Memang ada beberapa hal ya yang bisa kita adopsi seperti tadi ya saya sampaikan. Ada beberapa hal yang saya sesuaikan dengan apa yang kita gunakan. Tetapi karena materinya ya banyak diambilkan dari luar, nanti tidak harus ya semuanya kita sesuaikan ya. Yang memang tidak relate gitu ya, tidak saya bisa hubungkan gitu ya. Ya nggak apa-apa karena kan memang database-nya berbeda gitu ya. Ya teman-teman ya, dia pakainya ternyata ini ya SQL Server. Ada beberapa SQL Server di sini kalau nggak salah. Ini juga saya khawatirnya tadi yang kita susun, yang kita bahas tadi ini adalah struktur bukan MySQL yang jelas ya. Baik itu bisa Oracle, bisa SQL Server gitu. Jadi nggak apa-apa teman-teman, anggap aja ini untuk tambahan knowledge, tambahan pengetahuan. Kalau di saya mungkin kebanyakan basisnya MySQL ya. Jadi karena memang menyesuaikan ya dengan materi gitu. Nah, di sini anggap aja untuk tambahan pengetahuan aja. Nah, untuk setiap klien harus menggunakan query SQL yang tepat ya, menyediakan antarmuka pemakai fungsi dan antarmuka untuk bahasa pemrograman. Karena SQL adalah bahasa standar relasional, nah nanti ini ya teman-teman, sebenarnya gini, nanti ketika client server ini, mungkin kaitannya dengan nanti teman-teman ketika mengimplementasikan ya basis data mungkin. Mungkin saya sedikit cerita ya. Jadi kalau misalkan di dalam nanti teman-teman mengembangkan suatu sistem atau aplikasi ya, semoga nggak masuk nih teman-teman suaranya. Ada sirine teman-teman ya, karena di kampus sedang ada ini ya, apa namanya, UTBK. Jadi biasanya ada sirine, semoga nggak masuk suaranya. Penanda apa, ujiannya berakhir sama mulai. Nah, untuk apa namanya, semoga nggak masuk, ada lagi nih. Sebentar. Eh, oke, baru selesai. Nah, gini. Ntar ya teman-teman ya, agak sedikit mengganggu juga. Ntar ya. Ada sirine gitu, penanda ini ya teman-teman ya, mulai dan akhirnya ujian. Karena hari ini memang ujian ada berakhir di pukul 13. Jadi ini ya, baru aja di closing, ditutup, apa diberi tanda ya kalau sudah selesai. Nah, saya lanjutkan ya tadi ya. Terkait dengan implementasi kalau teman-teman mengembangkan sistem ya nanti. Kalau untuk client server nanti teman-teman mungkin belajar nanti untuk pemrograman web ya. Jadi nanti misalkan ya teman-teman untuk membuat satu tampilan gitu ya, di mana nanti ada juga ya teman-teman membuat codingan ya atau programmingnya untuk ini ya fungsionalitas ya teman-teman ya, di mana nanti akan menghubungkan. Katakanlah mungkin nanti teman-teman akan dikenalkan ketika mata kuliah ini ya, web programming atau pemrograman web ya nanti. Nah, nanti di sana akan dikenalkan teman-teman konsep MVC ya. Ada model view controller, nggak apa-apa. Itu untuk pengetahuan knowledge aja, tambahan. Jadi nanti ketika sudah saatnya teman-teman ada kelas programming untuk web programming, nanti sudah akan dikenalkan kok teman-teman. Kebetulan saya juga pengampu untuk web programming, jadi saya tahu untuk implementasi ya nanti ketika client server itu untuk diimplementasikan ya.
nanti katakanlah ya teman-teman membuat ya konektivitas yang membantu ya dari sisi misalkan katakanlah si klien adalah user yang teman-teman biasanya lihat ya di dalam sistem. Katakanlah sistemnya di sini misalkan ya contohnya adalah LMS di mana nanti berinteraksi dengan user ya, bisa melakukan misalkan edit atau tambah data gitu ya di sini. Nah, ini yang nanti berhubungan dengan view. Data dimasukkan, kemudian nanti setelah apa namanya diproses ya melalui controller ya, nanti dihubungkan ya melalui model yang akan berelasi dengan database-nya teman-teman ya. Nanti akan disimpan di dalam database-nya gitu. Nah, nanti pada saatnya teman-teman akan dikenalkan ya nanti, di mana akan dibantu ya nanti ya disimpan datanya di dalam server ya database tadi kalau misalkan memang sudah di ini ya, di-online-kan ya, sistemnya sudah online, sistem apa, sifatnya sudah di-hosting, di-online-kan, jadi bisa diakses ya melalui ini ya, satu link gitu ya untuk mengambil data ke server gitu ya. Nah, secara implementasi seperti itu teman-teman ya untuk contoh, ini ya, implementasi client servernya. Nah, ini kita masuk ini ya tadi ya, setiap klien harus menggunakan query SQL yang tepat dan menyediakan antarmuka pemakai. Nah, ini teman-teman. Jadi nanti sifatnya seperti ini. Query SQL nanti kita akan sematkan di dalam PHP-nya. Kalau nanti teman-teman bikin website web gitu ya, di dalam mata kuliah web programming, nanti teman-teman akan dikenalkan query SQL-nya nanti embed dimasukkan di dalam PHP-nya gitu ya. Nanti untuk membantu ya menghubungkan dengan database-nya, teman-teman. Nggak apa-apa, ini untuk knowledge aja. Kalau misalkan kejauhan nanti ketika saatnya teman-teman udah dikenalkan, makanya ini termasuk di dalam ini juga teknik pemrograman basis data ya. Di sini sebenarnya saya ngenalin ke teman-teman mahasiswa, tapi kebetulan kalian masih sama ya, baik di S1 dan juga di D3 sama-sama masih semester 2. Jadi belum dikenalkan dengan bahasa pemrograman lanjutan ya untuk pengelolaan SQL ini. Makanya kemarin mungkin saya kenalkan untuk yang di pertemuan 10 itu ya teman-teman ya. Saya mungkin kalau teman-teman sudah lihat ada tambahan teknik pemrograman basis data, mungkin teman-teman agak awam ya. Jadi nanti sebenarnya nanti teman-teman ya. Ketika nanti teman-teman sudah dikenalkan untuk pemrogramannya. Nah, nanti ada juga nih antarmuka pemakai view ya untuk mengelolanya. Jadi nanti tinggal ditampilkan ya data yang dari database nanti biasanya untuk dimunculkan ya di dalam ini ya tampilannya si user gitu ya. Formatnya kan misalkan sudah seperti ini teman-teman. Topik, kemudian mungkin ada link gitu ya. Ada filenya, attendance gitu ya. Jadi sudah langsung. Sedangkan kalau penyimpanannya masih di dalam database ya. Nah, karena SQL ini adalah bahasa standar relasional, nah ini SQL Server lagi kan nih teman-teman, maaf ya. Ini kayaknya memang tim dosen atau mungkin koordinator ngambilinnya itu SQL Server atau Oracle ya. Jadi di sini untuk tambahan knowledge teman-teman aja. Karena sebenarnya sama antara S1 dan D3 kita basisnya MySQL, bukan SQL ya, bukan SQL Server atau Oracle. Jadi ini untuk tambahan knowledge saja ya konsepnya. Tapi secara umum konsep yang dipakai adalah seperti analogi yang saya ceritakan. Nanti di kelas web programming, teman-teman akan dikenalkan ya bagaimana menghubungkan si apa namanya tampilan yang teman-teman buat nanti dari HTML, kemudian diberikan sintaks PHP ya, kemudian disematkan kode SQL-nya. Nah, klien juga merujuk pada dictionary ya, data dictionary yang ada di dalamnya. Di sini terdapat informasi pada distribusi antara, nah ini SQL Server lagi ya, untuk dekomposisi query global ke dalam query lokal. Nah, interaksi antara klien dan ini ya server selama pemrosesan ini nanti sebenarnya ini contohnya klien melakukan parsing query ya. Pemakai memecahkan ke dalam suatu query independen setiap tempat, setiap query tersebut dikirim ke server. Jadi sebenarnya nanti ini si klien kita melakukan ini ya teman-teman ya, satu operasi instruksi tertentu di mana akan mempengaruhi ya, nanti akan dikirim ya ke server prosesnya gitu ya tadi dengan suatu pemrosesan gitu. Nah, nanti akan diproses nih data yang diminta misalkan kayak gini. Contoh sederhananya seperti ini teman-teman. Misalkan ya nanti di halaman teman-teman ada ini ya. Contohnya misalkan saya pakai search. Search ini misalkan nanti kita ingin nyari apa nih teman-teman. Nah, nanti teman-teman minta mencari misalkan kata basis data. Nah, basis data ini kan diminta untuk mencari kesamaannya melalui ini ya, search ya. Nah, nanti dengan satu ini ya, sintaks programming PHP ya, kita kelola search ini ya.
Nah, nanti di mana di dalamnya ada sintaks SQL-nya, teman-teman. Untuk mencari ya kesamaan inputan dari user. Saya nyari kata basis data. Itu nanti dengan ini. eh Salah satu ini ya, konsep untuk mengecek ini ya, kesamaan ini saya agak lupa istilahnya, yang menggunakan like ya teman-teman ya. Jadi nanti ada salah satu konsep ya di dalam basis data ya. Jadi untuk mengecek ya ini ya, saya agak lupa nama ininya ya, nama topiknya apa gitu. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan kayak semacam like gitu ya. Kalau misalkan sudah dikenalkan ya di awal-awal pernah teman-teman ya. Nanti mungkin bisa dicek lagi ya. Nama ininya saya agak lupa nama topiknya. Jadi nanti bisa mengecek kesamaan pattern ya atau mungkin kesamaan kata atau karakter gitu ya dari satu SQL gitu ya. Itu kan dengan like, dengan persen itu ya nanti untuk melihat di dalam ini ya, search. Jadi kalau misalkan ada kata tersebut, nanti akan dimunculkan hasilnya. Akan diproses dulu, kemudian akan dimunculkan. Klien mengkombinasikan hasil subquery untuk memproduksi hasil query. Jadi nanti si klien akan dikirimi hasil output ya tadi ya dari pengecekan di server. Nah, pada pendekatan ini server, nah ini kebetulan dia ini ya server SQL ini nanti akan disebut transaction server ya. Nah, database prosesor atau backend mesin. Sedangkan klien namanya application processor. Nah, ini penamaannya aja teman-teman ya. Kalau untuk server SQL namanya transaction server, untuk kliennya diistilahkan sebagai application processor. Nah, di sini interaksi antara klien dan server ditentukan oleh pemakai pada level klien atau melalui modul khusus DBMS yang merupakan bagian dari paket DBMS. Nah, sebagai contoh, pemakai mengetahui apa data yang dikirim ke server ya, membagi permintaan query ke dalam subquery dan mengirimkan subquery secara individu ke tempat yang berbeda. Nah, ini sepertinya konsep ini konsep yang dari ini ya teman-teman ya. Saya agak takutnya di ini ya SQL Server ya. Kalau konsep yang di MySQL tidak seperti ini sepertinya teman-teman ya untuk konsepnya ya. Jadi memang nggak dipecah. Yang diminta query-nya langsung teman-teman biasanya. Query-nya apa gitu ya, misalkan cari gitu ya. Cari itu nanti biasanya tadi ya like gitu ya, like basis data yang ada kata-katanya ya. Saya agak lupa nama istilahnya tuh fungsi atau ini ya. Saya agak lupa istilahnya aja sih teman-teman itu ada. Jadi kita mengecek ya kesamaan satu karakter gitu ya. Nah itu bisa ya. Itu nanti akan diberikan output ke user ya sebagai klien ya nanti. Hasilnya misalkan yang ada apa mata kuliah dengan nama basis data nanti akan dimunculkan gitu. Setelah pengecekan ya tadi di database-nya. Nah di dalam ini ya, ini ada alternatif lain adalah mempunyai modul klien yang melakukan kegiatan secara otomatis. Nah ini kayaknya konsepnya masuk di ini ya teman-teman ya. Saya khawatir konsep ini hanya berlaku di SQL Server. Kalau untuk di MySQL tidak sih sepertinya. Jadi ini untuk tambahan aja. Di dalam ini ya di DBMS ya banyak digunakan model perangkat lunak dibagi menjadi 3 level. Perangkat lunak server ini bertanggung jawab pada manajemen data lokal, kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. Perangkat lunak klien ini untuk berfungsi distribusi, mengakses informasi ya, dan memproses semua permintaan. Nah ini teman-teman, ini klien ini lebih ke GUI-nya, yang nanti berhadapan langsung ke user ya teman-teman ya. Seperti ini juga ke GUI ya. GUI-nya berarti ke user, ini ke server ya, berarti ke penyimpanan ya teman-teman ya. Kemudian perangkat lunak komunikasi ya, biasanya dihubungkan dengan sistem operasi yang terdistribusi. Menyediakan ini ya, primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Nah, di sini perangkat komunikasi di sini bisa juga nih teman-teman sebenarnya dihubungkan juga dengan ini ya, komunikasi itu jaringan. Bisa ya, jadi untuk perangkat lunak komunikasi nanti yang mengelola jaringan sih teman-teman, kaitannya sama konektivitas jaringan ya nanti, yang membantu agar transaksi ya tadi ya, bisa berjalan dengan lancar ya. Misalkan menggunakan LAN gitu ya, atau WAN gitu ya nanti memang, atau mungkin internet. Klien bertanggung jawab untuk membangkitkan eksekusi terdistribusi untuk beberapa tempat server. Nah, kebetulan misalkan kita mengakses dari satu server tertentu gitu ya. Nah, nanti memang ini ya, saya klien server tuh intinya membagi tadi ya antara nanti yang ada di pusat data server dan juga di klien ya untuk mendapatkan hasil ya informasi atau kita melakukan suatu querying atau meminta ya
melakukan satu operasi tertentu. Nah, di sini ya, klien bertanggung jawab untuk membangkitkan eksekusi terdistribusi untuk beberapa tempat server, suatu query atau transaksi, dan untuk melakukan supervisi eksekusi terdistribusi dengan mengirim perintah ke server. Jadi kliennya tuh bisa ya untuk melakukan satu operasi tertentu, jadi ngasih instruksi, misalkan suruh mencari apa gitu, atau melakukan supervisi. Sebenarnya nanti dia dapat kiriman teman-teman ya, hasil ya dari server. Nah, perintah ini termasuk query lokal dan transaksi yang dieksekusi selain perintah untuk mengirim data ke klien atau server lain. Nah, fungsi lain dari kontrol oleh klien atau koordinator adalah menjamin konsistensi dari copy replika item dengan teknik konkurensi kontrol terdistribusi. Klien harus menjamin transaksi global atomik. Nah, di sini ada sistem khusus teman-teman ya untuk klien server ya. Tapi klien servernya sebenarnya untuk di satu database tertentu. Kebetulan mungkin mungkin saya khususkan ya tadi ya untuk database yang digunakan di sini ya SQL Server sepertinya ya. Jadi memang ada pemisahan ya teman-teman ya di sini ya. Nah, tadi untuk klien harus menjamin transaksi. Di sini ada seperti ini ya, global atomic, membentuk global recovery ya, jika tempat yang dimaksud gagal. Nah, ini untuk yang konsep yang di ini ya, SQL Server, teman-teman. Saya takutnya ini memang agak beda sih, kalau dipelajari di MySQL ya. Kalau di MySQL sebenarnya tidak ada ini ya. Kalau client server memang langsung aja. Berarti pusat data ada di server, di mana klien nanti tinggal melakukan suatu operasi eksekusi ya. Kemudian nanti dia akan mendapat satu nilai kembalian, teman-teman. Itu konsepnya seperti itu secara mudahnya. Tapi kalau mungkin saya kurang tahu juga, karena di sini ya, mungkin ini ya, ada penggabungan sama SQL Server. Kebetulan memang karena materi bukan dari saya ya, mohon maaf ya teman-teman ya, mungkin ada hal-hal yang mungkin kurang bersesuaian, jadi nggak apa-apa ya, anggap aja ini untuk tambahan knowledge atau tambahan pengetahuan saja. Satu fungsi yang mungkin dari klien adalah menyembunyikan detail distribusi data dari pemakai, yang memungkinkan pemakai menulis query global dan transaksi seperti basis data terpusat, tanpa harus menentukan tempat di mana dirujuk query transaksi berada. Jadi kalau katakanlah ya, tadi kita menyimpan data di server, sebenarnya teman-teman nanti akan menggunakan query yang teman-teman minta aja gitu. Atau query tadi sudah dibungkus dengan satu button tertentu ya, misalkan search tadi ya, kita pakai search misalkan gitu ya. Nah, nanti sudah ada di dalam button search ini teman-teman untuk melakukan eksekusinya. Jadi sudah terbungkus, nggak harus teman-teman querying langsung. Kalau querying langsung kita pakai ini ya, command line atau mungkin dengan ini ya, apa namanya, PHP MyAdmin itu yang langsung ya. Nah, kemudian properti ini disebut distribution transparency. Nah, ini mungkin istilah tersendiri ya, di dalam, ini ya, client servernya. Khususnya dengan menggunakan database khusus ini ya. Beberapa DBMS dia juga pakai DDBMS ya. Kalau kita kan DBMS biasa, nggak pakai DD. Karena dia distributed ini D-nya teman-teman. Kalau kita biasanya kan ini ya, database management system kan. Nah, D-nya ini adalah distributed, jadi sistem terdistribusi. Kalau nggak salah nanti ada juga teman-teman mata kuliah yang mengcover sistem terdistribusi. Jadi anggap aja ini adalah tambahan ya materi. Saya juga nggak enak teman-teman, sama-sama juga di kelas S1 itu kebetulan kalau di kelas S1 kemarin itu teknik pemrograman basis data. Itu saya juga nggak enak ngejelasin ke teman-teman karena dia masuk di dalam struktur topik ya. Jadi saya harus menyampaikan itu, tetapi teman-teman belum dapat mata kuliahnya gitu. Jadi rasanya agak asing gitu ngejelasin teman-teman yang belum paham gitu loh. Itu apa ya istilahnya jadi abstrak gitu. Nah, di sini nggak apa-apa ya, nanti mungkin karena ada data sebenarnya lebih ke database-nya nggak bersesuaian aja. Nah, di sini kalau nanti untuk sistem terdistribusi, nanti teman-teman akan dikenalkan ya, di satu mata kuliah sistem terdistribusi, nanti akan dibahas lebih lanjut ya, bagaimana pengelolaan sistem terdistribusi itu seperti apa gitu ya. Dan untuk tambahan knowledge saja, kemudian ini ya, ini ringkasannya ya teman-teman ya, ini arsitekturnya ya, client server ya, dari basis data terdistribusi. Jadi secara general tadi ya saya sampaikan di mana ada pembagian ya kalau client server ada yang bertindak sebagai klien, ada yang sebagai server. Nah, kemudian nanti berarti kalau untuk server berarti dia adalah apa namanya yang akan mengirimkan data ya, pemilik data dan si klien nanti akan request dan juga menerima ya hasil ya dari server tadi ya. Nah, nanti untuk masing-masing secara spesifik nanti mungkin karena ini tadi berkaitan dengan satu database tertentu ya. Nah, nanti bisa ya nanti ketika mata kuliah tertentu memang di apa jelaskan lebih lanjut ya untuk arsitektur ini.
Nah, pengaksesan query dilakukan dengan cara klien untuk, melakukan permintaan. Nah, sama ini teman-teman, konsep seperti ini berlaku juga di MySQL, tapi di sini nggak ada subquery ke beberapa tempat ya. Nah, ini nggak ada. Nah, ini ya. Nanti agak sedikit berbeda, makanya agak sedikit berbeda dengan beberapa materi ini ya. Kemudian setelah server dikirim hasilnya ke klien, klien mengkombinasikan. Nah, kalau konsep yang saya kenal memang nggak ada nih teman-teman ya, harus mengkombinasikan. Namanya klien ya udah tinggal menerima hasil output gitu. Nah, ini mungkin karena memang konseptualnya berdasarkan satu database tertentu ya. Kemudian modul perangkat lunak yang terdapat di DDBMS D-nya ini distributed ya teman-teman ya, dapat dibagi ke dalam 3 level. Nah, ini sebenarnya ini secara general aja. Biasanya kan kalau kita menghubungkan ya tadi arsitektur client server, kita memang membutuhkan dukungan ya tadi ya, perangkat kerasnya, kemudian perangkat lunaknya ya, nanti kemudian, yang bertindak tadi ya sebagai klien dan server dan juga komunikasi. Komunikasi ini lebih kepada pengelolaan jaringannya ya, apakah pakai internet ataukah pakai LAN, WAN dan sebagainya, gitu ya. Anggap aja ini sebagai tambahan knowledge ya, ini nggak usah diiniin nggak apa-apa teman-teman, nggak usah dikerjakan saja karena ini sebagai materi tambahan aja. Jadi hari ini memang tidak ada tugas, hanya saja saya memenuhi ya teman-teman ya, materi ya yang ada di leads ya, di sini sebagai tambahan ya. Mana tadi? Ini ya teman-teman ya. Ini yang latihan, yang praktikum. Jadi untuk hari ini nggak ada tugas kok teman-teman, hanya saja saya melengkapi aja materi ya, yang sudah ditambahkan di dalam, ini ya, basis data, sistem basis data kelas teori. Jadi nanti teman-teman nggak apa-apa sih, ada beberapa hal yang kira-kira bisa bisa kita sesuaikan ya dengan MySQL nggak apa-apa. Tapi kalau ada hal-hal yang berbeda, silakan ya untuk tambahan pengetahuan aja gitu ya. Oke? Saya kira demikian teman-teman ya untuk hari ini. Untuk attendance-nya, karena kelas ini adalah kelas tambahan, nanti saya isikan aja teman-teman ya, dari saya ya, nggak apa-apa ya. Karena tadi jamnya agak berubah juga, saya bingungnya mau saya kasih atau enggak gitu ya. Atau mau teman-teman isikan. Ini kalau mau isikan saya buatkan aja. Sebentar ya, untuk attendance-nya kita, buat penanda juga saya ya. Nanti linknya juga saya taruh untuk penanda. Nanti saya isikan untuk presensinya saya mintakan ya, ke ininya, apa, Dikjernya ya untuk mengupdate. Nah ini sementara nanti silakan ya teman-teman isikan aja dulu, sessionnya nanti saya perpanjang aja nggak apa-apa. Untuk kelas kita ya, kelas B, tadi startnya pukul 12 ya, anggap aja pukul 12 sampai ini ya, berarti kalau 13.40 ya mungkin ya kalau jamnya ya. Nah nanti saya sampaikan 14 aja biar takutnya kalau ada yang kelewat. Ini untuk presensinya. Silahkan nanti bisa diisikan ya di pertemuan 10 nih teman-teman ya, untuk database trigger. Kemudian materinya sama ya, karena saya hanya membahas dari sini, itu. Kemudian saya kira demikian teman-teman ya, untuk kelas kita hari ini. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Jadi nggak apa-apa teman-teman, based on ini aja, nah SQL saja ya yang digunakan di kelas, sama dengan yang S1. Jadi kiranya ada hal-hal misalkan tadi ya penggunaan di dalam Oracle dan juga SQL Server, anggap aja pengetahuan tambahan gitu. Atau nanti misalkan teman-teman ketika bekerja akan menggunakan, nah anggap aja itu pengetahuan tambahan gitu. Jadi untuk saat ini memang sama antara S1, eh, SI dan juga D3 SI dan juga IF ya. Untuk S1 IF sama, kita sama-sama menggunakan MySQL dan kiranya misalkan di kelas teman-teman menemukan ya penggunaan database selain itu, anggap saja untuk knowledge saja, untuk pengetahuan tambahan gitu ya. Jadi nanti teman-teman nggak usah merasa ini ya, mungkin oh kok nggak ini ya, ya udah nggak apa-apa. Karena itu yang diberikan sama koordinator gitu ya. Saya hanya menyampaikan aja. Kemudian eh, kalau di teman-teman kayaknya nggak ada NoSQL ya? Saya agak lupa, kayaknya nggak disinggung ya. Kalau di S1 ada teman-teman NoSQL. NoSQL itu juga sebenarnya rangkaian juga, tapi bukan MySQL, berbeda sedikit. Tapi memang dalam satu rangkaian materi ya. Sebenarnya tergantung dari koordinator ya. Nanti mungkin untuk pertemuan 12-nya, kalau di S1 masuknya NoSQL teman-teman. Nah nanti untuk basis data internet kalau nggak salah ya tadi ya. Nah nanti silakan ya untuk pertemuan 12 bisa didiskusikan dengan Bu Ati ya untuk pertemuannya ya. Kalau di saya kan sampai pertemuan 10 ya nanti saya akan isikan. Nanti coba saya confirm ke beliau ya. Kalau nggak salah memang untuk kelas teori sama praktikum nanti akan diambil alih ke Bu Ati ya teman-teman ya. Jadi saya kira demikian ya untuk tambahan kelas saya. Saya juga pribadi mohon maaf ya teman-teman ya dari rangkaian kelas karena saya mungkin sudah
tidak ini ya mengampu di kelas teman-teman ya. Jadi saya sekalian mohon maaf jika ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman ya untuk partisipasi di kelas saya. Mungkin nanti bisa ketemu lagi di mata kuliah yang lain ya dengan saya gitu. Saya kira demikian teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan atau mungkin dikonfirmasi untuk kelas kita hari ini? Ada tidak? Dari saya cukup, Bu. Saya juga cukup, Bu. Terima kasih ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Nanti kiranya mungkin ada yang ingin didiskusikan atau apapun nggak apa-apa. Silahkan boleh japri gitu ya di luar ini kuliah nggak apa-apa gitu. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Saya kira demikian. Saya tutup ya kelasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Bu. Saya tutup ya teman-teman ya kelasnya.